Kemudian buka mata sambil tersenyum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, selamat pagi. Apakah ada yang pertama kali? Selamat pagi. Kayaknya Pagi nggak ada ya. semua. Pak Abi. Saya pertama. Sama juga. Oh, Santi. Wah, cuma muka lama. Oke, saya ada topik berat yang bagus. Suhu. Mana suhu? Pagi suhu. Pagi suhu. Pagi Suhu suhu. belum bangun. Suhu mana nih? Suhu Masih Suhu. bagi Tadi juga. ketiduran ya? suhu masih blessing. Oh, suhu masih blessing. Oke. Masih Oh, iya. meditasi. Topiknya ini, bagaimana supaya kita tidak berreinkarnasi lagi? Hal-hal apa yang menghambat kita untuk apa ya? Ya, gitu deh. Pokoknya supaya kita nggak berreinkarnasi lagi, apa yang memperlancar dan apa yang menghambat. Nah, itu kan topiknya berat. Kalau yang berat-berat saya nggak umumin di umum. Iya? Kok Abe direkam dong? Iya, ini direkam. Yang ini iya, direkam. oke. Jadi nanti di-share ya. Soalnya mau kerja. Nanti di-share tapi mungkin copy link aja nanti saya masukin copy YouTube link. boleh tapi copy Iya. link jadi nggak buat umum banget. Oke. Thank you, Bro. Soalnya kalau yang berat-berat buat umum takutnya nolak gitu. Iya. Tapi suhunya mana dulu ini? Mana bisa gue jawab? Masih Berpoin-poin bagi-bagi kali. blessing itu tadi keberatan, kepanasan. Oh iya. Baling-baling bambu. Albert kemarin direkam nggak kok? Kemarin enggak. Ya. Oh, bagus itu direkam. padahal. Iya, kemarin bagus. Kemarin apa itu? Ada deh. Wah, pokoknya Kemarin bagus itu deh. spontan. Kemarin itu Bagus spontanitas. deh. Iya. Spontanitas nembak suhu. Iya, Nah. kemarin bagus banget deh. Besok itu bagaimana create your happiness. Sama suhu aja nggak apa-apa, tapi nanti saya bikinin flyer-nya. Jadi dengan dibikinin flyer itu maksudnya apa? Biar menarik orang untuk masuk grup WA kita. Saya taktiknya kalau misal bikin flyer itu ya topik yang umum yang menarik, jadi orang bisa masuk ke grup WA kita. Setelah itu pas ikut masuk grup WA kan setiap hari dimungkinkan pengennya ikut kan. Nah, kalau udah pengen setiap hari ikut kan ya jadi lebih baik kan gitu. Taktiknya gitu. Tapi kalau yang berat-berat kayak begini, bagaimana supaya kita tidak berreinkarnasi lagi? Mungkin nggak usah pakai flyer karena itu kan topiknya nggak semua orang terima reinkarnasi. Iya, betul. Ya betul setuju. Iya. Oh, Albert Kurniawan. Yes. Saya Cynthia. Ini sepupunya Suhu Nangciu dari Bandung. Oh iya. Salam kenal. Semuanya. Bu Cynthia. Udah ketiga kali gabung tapi baru memperkenalkan diri soalnya kemarin belum full gitu ikut meditasinya. Pantes mirip ya si Cynthia ya. Ya. Mirip Suhu ya. Oh iya. Coba saya lihat mana. Kita spotlight. Mirip. Kita Cynthia namanya. Oh iya. Ya. Kalau Suhu emang orang Bandung aslinya juga? Bukan. Kita tuh dari Kajangan. Oh, Kajangan di mana? Ya. Kajangan itu Teluk Naga di belakang Bandara Airport Soekarno-Hatta. Oh, oke, siap. Oh, Anak Tangerang. adiknya papa saya, Suhu Nangciu ya. Salam kenal buat Suhu Nongsiu bukannya dari Pasar Lama, Ci? Udah Pasar Baru sekarang namanya. Iya, rumahnya dulu di sana. Ya, rumahnya dulu di sana. Ya, gitu aja. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih.
Salam kenal. Ya, memberkati. Nah, ini Suhu udah bangun. Mana Suhu? Udah bangun? Nah, dengarnya di sini ya. Suhu masih unmute sama masih mute. Oh, udah. Yes, udah good tuh. morning. Gosipin pagi-pagi. Good morning. Suhu. Nah. Wih, gila. Wih. Jimatnya dilus-lus. Panas. Baling-baling bambu dulu, baling-baling bambu. Sebal. Terbang. Mantep nih Suhu. Iya. Segar. Nah, Suhu ini topik berat nih. Bagaimana supaya kita nggak bereinkarnasi lagi? Dan apa saja yang menghambat kita untuk itu? Jadi kan nggak bereinkarnasi apakah selalu jelek atau bagus atau apa? Nah, silakan Suhu, silakan. Ya, Dari jadi mana aja kalau boleh. kita lihat kelahiran kembali ya, ini umum ya, saya kabarin ya. Bahwa kalau yang namanya kelahiran kembali itu hanya ada dua. Yang pertama karena kekuatan perbuatan kita atau kekuatan daripada karma ya. Ini kan karma kan perbuatan. Nah, yang satu lagi adalah kekuatan tekad. Bahwa kita mau dilahirkan kembali karena tekad. Jadi bukan karena karma buruk atau karma baik. Nah, jadinya yang kedua adalah yang dilakukan oleh para lama atau para rinpoche atau mereka yang ingin jadi guru terus-terusan atau santo untuk mengajar. Dan terus mereka akan melakukan hal demikian supaya bisa melengkapi dari setiap kebaikan dalam setiap kehidupannya. Jadi setiap kelahirannya akan menjadi orang yang berarti, dalam setiap kelahirannya akan selalu menjadi pembimbing atau guru atau leader di depan. Nah, kalau yang berdasarkan karma itu karena kenapa kita bisa terus-menerus lahir dalam lingkaran samsara? Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya loba, dosa, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kebodohan batin artinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga kita terjerumus terulang-ulang kembali pada kesalahan yang sama. Nah, ini adalah hal yang umum. Kalau tiga ini dihancurkan, tiga belenggu ini dihancurkan, maka selesai sudah tugas kita di dunia. Maka kita tidak akan terlahir kembali di alam yang menderita. Dan kalau untuk masuk surga aja sih gampang. Kalau kita tekadnya mau masuk surga, banyaklah berbuat kebaikan, terus jangan berbuat kejahatan, terus bersihkan hati dan pikiran. Itu garansi pasti masuk surga. Udah, gitu aja. Gampang kan? Tapi prakteknya susah. Maka para guru besar semuanya, daripada buru-buru tidak dilahirkan, mendingan kita dilahirkan menjadi manusia yang berarti bagi sesama, bagi kita semua, dan terus meliding dalam hal batin dan pikiran. Gitu, Kabe. Udah, enteng kan topiknya? Oh, enteng. Jadi enteng lah kalau Suhu yang ngomong. Udah selesai berarti. 10 menit udah selesai nih. Enggak. Silakan teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan ya mengalir, bukan saya aja, tapi teman-teman juga. Nah, ada macam-macam perbuatan apa nggak Suhu yang perbuatan ini nilainya besar sehingga dengan perbuatan ini akan tadinya harusnya bereinkarnasi 20 kali lagi, akhirnya didiskon jadi 10 kali doang karena perbuatan baiknya. Perbuatan baik yang bagaimana Suhu gitu? Perbuatan sih sebetulnya nggak usah dihitung-hitung karena itu bukan matematika dan itu juga nggak bisa dinilai dengan kita, iya. Tetapi ada 5 perbuatan yang paling berat. Yang pertama dua lah yang umum ya yang masih berlaku sekarang adalah membunuh ayah dan ibu. Itu udah pasti jatuh ke alam neraka paling bawah. Neraka paling dalam yaitu neraka Awici dan sulit untuk keluar dari situ. Bunuh ayah dan bunuh ibu. Nah, yang lainnya itu masih oke lah kategorinya, nggak terlalu dalam. Nah, yang lainnya adalah kalau kita lihat perbuatan baik yang paling unggul adalah ketika kita bisa melepaskan diri kita, melebur dengan semuanya, dan
mengalahkan ego kita. Udah itu aja. Yang lainnya kan bisa gampang. Karena permasalahan hidup kan dari ego doang. Ketika kita membesarkan ego kita menjadikan diri kita superior, kita menjadikan diri kita yang paling, maka saat itu kejatuhan sudah ada di depan matamu. Karena pada dasarnya prinsip kebaikan itu melawan terbalik dengan ego. Semakin baik kita, harusnya egonya semakin turun. Oh, oke, siap-siap. Nah, silakan teman-teman, ada pertanyaan lanjutan? Indra, boleh nggak? Indra, nanya Indra. Tanya dong, Suhu. Saya? Iya. Izin bertanya. Silakan. Ya. Gini, kan ada orang yang karmanya akan dibayar ke kehidupan selanjutnya atau besok-besok gitu. Tapi ada juga orang yang karmanya dibayar secara instan beberapa tahun kemudian, beberapa hari kemudian gitu. Itu yang mempengaruhi apa ya, Suhu? Karmanya sendiri, karma penolongnya atau apa gitu. Makasih. Kalau zaman dulu butuh karma kayaknya agak lama ya, karma berbuahnya. Kalau sekarang kayaknya cepet. Karena kan zamannya udah berubah, zaman instan, zaman high tech, zaman segala macam. Mau apapun langsung bisa kita lakukan. Sekarang mau hubungan sama orang nggak usah telepon lagi, sekarang udah langsung video call. Jadi semua ini agak dipercepat, semua ekspres, serba ekspres. Kiriman pun paket kilat. Nah, demikian juga dengan karma, sepertinya berbuahnya juga ngikutin zaman dia. Nggak pakai delay lagi dan langsung berbuah. Tetapi yang paling hebat karena pikiran kita. Pada saat kita melakukan sesuatu, pikiran kita landasannya apa? Pada saat kita landasannya penuh dengan benci dan dendam, atau penuh dengan cinta, nah, karena penuhnya ini ya, dia juga akan jadi ekspres dan cepat. Itu saya rasa. Terlalu benci, terlalu cinta akan membawa hubungan semakin lebih ekspres berbuahnya rasanya. Oh ya, Suhu, aku nanya, founder kami, Master Chofoxy bilang gini, kalau misalnya kita terlalu benci, itu malah akhirnya jadi bisa makin deket ya hubungannya, jadi bisa suami istri atau kembar dempet kayak gitu. Sangat dekat. Kenapa? Bisa kayak gitu ya? Iya, kenapa? Karena kan kalau orang udah benci, itu dia mikirin terus, kepikiran terus ingat terus ke bawah, emosi gampang terpancing. Sehingga tanpa kita sadar, dengan benci itu kita melekat, kemelekatan. Kemelekatan ini sangat close sekali. Sehingga begitu yang kemarin saya bilang kan, jadi kembar yang kepalanya dua, yang kayak gitu-gitu, kan lebih serem lagi. Oh, iya. Aku tidak akan melepaskanmu. Dikejar kemanapun. Misalnya contoh ya, misalnya ada utang, orang utang nggak mau bayar, dan kita dendam sama orang itu, dan kita berkata, awas ya, kemana aja saya akan ikuti kamu, kemana saya akan kejar kamu harus bayar utang, sampai marahnya sedemikian rupa. Akhirnya dia jadi anak kita, misalnya. Kita minjem sama orang nih, orang itu nyumpahin kita kayak gitu, dan akhirnya dia jadi anak kita. Apa yang terjadi kalau dia jadi anak kita? Kan apapun akan kita berikan pada anak. Walaupun si anak itu salah atau apa, pengorbanan buat anak itu pasti akan direlakan dibanding pengorbanan buat ke orang lain kan. Nah, anak ini akan memalukan orang tua, ngabisin harta orang tua, terus dia akan ngerongrong orang tua. Nah, ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana memutuskan itu? Bayar utang dong. Udah 1 detik. Semua harus dilunasi, dibayar. Jangan ada hutang, jangan ada kebencian, jangan ada dendam, dan jangan pernah mengucapkan janji atau sumpah. Kalau udah ya, kalau memang udah terjadi ya, minta tolong Pak Indra. Dia punya guntingnya untuk putusin. Saya kemarin juga minjem. Keren. Nah, Suhu, di chat ada yang nanya, bagaimana kita bisa tahu kalau kehidupan ini kita terlahir bukan karma menyelesaikan karma baik atau buruk, melainkan karena tekad? Ada ciri-cirinya nggak? Nggak usah tahu. Dan itu akan berjalan apa adanya. Iya. Ngapain tahu? Iya. Nggak penting kan? Udah lahir. Nah, kalau udah lahir, kita hanya menyelesaikan misi dan tugas,
apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa bantu, dan apa yang akan kita kembangkan untuk mengembangkan sayap kita terbang bersama gratitude. Mantap, mantap. Kalau saya menyimpulkan, apa ya? Sebetulnya setiap orang ujung-ujungnya harus menjadi suci gitu loh. Maksudnya dalam proses menjadi suci ini akhirnya kita bereinkarnasi. Jadi ada semuanya nanti karakternya jadi bagus semua. Nah, karena kita karakternya belum bagus, makanya akhirnya kita bereinkarnasi. Nah, reinkarnasi ini adalah untuk menyempurnakan karakter kita yang belum selesai. Betul. Yang belum selesai di mana akhirnya kita dicemplungin ke keluarga itu, ke negara itu, biar karakter kita ditempa jadi lebih bagus, jadi pelajarannya selesai, tugas kita selesai. Seperti itu, Su. Absolutely truth. Oke, siap. Udah dijawab. Ya, tapi gini ya, ada pepatah, jangan pernah meninggalkan segala macam persoalan yang ada dalam hidupmu. Karena persoalan itu adalah caramu untuk mencapai kesempurnaan dan kesucian. Nah, jadi kita harus menerima apa yang datang pada diri kita berupa apapun itu. Dan setelah kita menerima, ya lakukan, pasti ada solusinya. Dan semua permasalahan yang datang pada hidupmu adalah satu cara untuk meningkatkan level kebijaksanaan dan kebajikan. Oh ya. Makin tinggi, makin besar masalahnya. Oh gitu, Su. Nggak ngerti, Su. Gimana? Iya dong, kayak pohon bertiup, angin bertiup makin tinggi kalau udah level makin atas. Makannya nggak? Tapi kan kalau karmanya udah selesai, bukannya berarti makin nggak ada percobaan, Suhu? Enggak dong. Justru karma itu kan perbuatan. Pada saat kita mau menyelesaikan semuanya dari perbuatan kita yang sekarang. Kayak contoh ini ya, DNA kita kan kayak gini nih, DNA muter-muter kan. Nah, kalau DNA-nya kita lurusin, dia begini, malah makin nggak benar kalau udah terurai. DNA itu harus bentuknya kan kayak gitu. Nah, ketika ini putus, berarti rantai lingkarannya udah gampang, tinggal diputusin, udah selesai, nggak ada lagi lingkaran yang sambung menyambung menjadi satu ini, nggak ada, terputus rantainya. Tapi kalau kayak tadi kita saling merekatkan dan saling aktif dan saling menjaga, melihat masalah, misalnya yang ini adalah masalah, ini adalah kebiasaan. Dia saling bertaut satu sama lainnya, dia akan menjadi hal yang indah kan. Kelihatannya rumit, tetapi ini adalah sesungguhnya bagian dari hidup kita. Panau ciputi bahasanya. Masalah adalah kebodian. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ya harus pelan-pelan, pelan-pelan, dan pelan-pelan sampai akhirnya terpisah dan tinggal terputus, terus nirwana. Akan lahir lagi. Tapi bukan berarti ini nggak bagus kan? Ini kan bagus untuk kita menilai dan melihat bagaimana duduk masalah kita. Nah, kan cakep kan? Kalau Suhu sendiri pernah misalnya pengalaman Suhu sendiri yang masalah paling berat yang Suhu pernah hadapi itu dulu apa? Ada nggak? Banyak sih masalah terberat dalam hidup ini ada. Bagaimana menghadapi orang yang sirik sama kita. Bagaimana menghadapi ketika kita tidak sabar. Bagaimana menghadapi saat kita diinjak-injak dan tidak bisa keluar. Semua energinya terkukung, kemampuan terkukung. Ada momen-momen ini. Oh ada ya Bu Tapi ya. itu membuat kita Suhu menjadi, ya. ngelihat sekarang ya, ngelihat sekarang kita jadi bahagia dan terima kasih. Oh ya, tapi Suhu ya. Iya. Prosesnya dong Suhu, dia waktu dari Iya. Proses semua pasti ada muncul ketika penerimaan itu. Kemarin udah dibahas sama Pak Indra, itu bagus, perfect. Bagaimana kita menerima dulu, setelah menerima betul-betul bertobat ya, menyesali, memahami, mendalami, menyelami, lalu kemudian memaafkan. Maafkan tuh yang paling susah tuh. Tapi kalau itu udah bisa memaafkan dengan tulus, udah happy aja bawaannya. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi kesel. Dulu saya sempat kesel waktu komisi saya nggak keluar. Waktu kerja ya dulu. Kerja 2 tahun, komisinya nggak keluar. Kesel banget kayaknya. Tapi
dipikir-pikir ngapain juga kesel. Saya waktu di Taiwan, waktu meditasi kebayang, kenapa saya komisinya segitu gede nggak keluar. Ternyata saya ingat waktu SMP, SMA ya, saya dikasih sama Bante proposal pembangunan wihara. Dan itu sepele kan sebetulnya ya. Kita bisa cariin, lalu kita bisa balikin. Tapi pada saat itu saya ujian dan kemudian lupa. Jadi proposal itu saya simpan tumpuk di tumpukan majalah. Ya sebenarnya menurut kita sih hal biasa sih ya, nggak sampai gimana-gimana. Iya. Ini yang nggak ngerti hukum karma bekerja nih. Jadinya waktu itu saya taruh aja sampai 4 tahun kok. Sampai 4 tahun wiharanya udah jadi. Dan kemudian Bantenya tanya, gitu ya. hilang kurang 2 ya. Kayaknya dikasih siapa? Dia ingat-ingat. Oh si Agus, nama saya kan dulu Agus. Dia telepon saya, Gus, Bante dulu pernah kasih proposal nggak? Dung, langsung kayak disambar petir. Oh alah, iya mak. Aduh, iya Bante jujurnya saya lupa. Dan saya cari dulu dan kemudian, iya 4 tahun. Udah 4 tahun sampai wiharanya jadi. Jadi saya cari, buru-buru saya cari, ketemu. Dan memang tempatnya masih di situ. Dan ketika ketemu, saya cari seadanya aja dan akhirnya saya balikin ke Bante. Nah, waktu saya udah jadi biksu di Taiwan, rekaman ini jelas banget ada relasi dan koneksinya. Jadi begini, kalau seandainya pada saat itu kita jalanin, misalnya kita dapat 50 orang aja ya, 50 orang dananya terserah berapa aja. Selama 4 tahun, 50 orang yang kita kasih kesempatan itu, udah berbuat kebaikan 4 tahun loh kok. Dan kita nanam mangga, 1 biji, buahnya bisa berapa banyak selama 3 tahun, pohon mangganya udah bisa panen. Betul ya? Kita menunda kebaikan yang harusnya orang lain bisa tanam. Jadi dari situ saya langsung, Dok, waduh, iya, itu 50, saya bisa nyari sampai 200 orang loh dulu itu. Jadi bayangin, 200 orang punya kebaikan tertunda sekian lama dan akhirnya saya cuma bisa serahin 30 orang doang. Nah itu, jadi dari situ, ya wajar lah kenapa komisi lu tertunda 2 tahun. Dan setelah waktunya malah nggak dibayarin gitu. Dan itu bikin saya sakit hati. Itu karena 2 tahun ya sakit hati pasti Suhu. 2 tahun sakit hati. Iya, 2 bulan ratusan aja juta sakit hati sebetulnya. apalagi 2 tahun. Ratusan juta? Iya sakit hati banget lah. Tapi di situ saya melepas. Di situ saya melepas dan kemudian saya bertobat, minta maaf setelah udah jadi biksu ya. Dan malah saya dapatnya lebih daripada yang saya kekurangan itu. Jadi kalau dikatakan sebenarnya nggak ada kita istilah kehilangan tuh nggak ada. Saya sekolah ke Beijing, papa mama saya ke sekolahin 2 tahun. Terus 4 tahun di Taiwan gratis, semua gratis, malah bisa dapetin yang lain. Terus setelah pulang dari Taiwan langsung masuk ke wihara yang besar di tanah Sunter kan mahal ya, kalau kita bangun sendiri kan berapa duit. Kita dapat semuanya lebih daripada yang kita kekurangan. Itu sih sebenarnya. Jadi dari situ saya bersyukur. Cuma lain kali kita jadi pelajaran jangan pernah menunda atau melakukan kebaikan walaupun itu kesannya kecil. Karena hasilnya akan besar. Iya. Siap. Ya kita kan nunda kebaikan orang. Pelayan Selama 4 tahun itu berlipat ya. Iya itu makanya. Jadi selama 4 tahun itu kalau orang ada dana 100.000 atau 1 juta aja, dalam waktu 4 tahun dia sudah bisa merasakan kebahagiaan itu kan harusnya ya. Iya. Ya, tapi kita mengabaikan dan kita udah dikasih kepercayaan. Maka ini pelajaran buat yang suka lupa atau abai, apalagi mengambil uang milik wihara atau milik gereja tempat ibadah. Wah, itu sangat berat. Betul. Dosanya berat banget ya. Saya nggak ngambil aja berat. Ngambil. Itu menunda kebaikan gitu. Makanya juga ada yang bilang Suhu gini ya Suhu. Kalau kita untuk membantu tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, apa wihara juga, itu karmanya juga berlipatnya banyak ya Suhu. Katanya begitu ya. Iya, makanya kalau lihat perhatikan orang Kristen kan lebih beruntung ya. Dia ada perpuluhan. Kesannya memang perpuluhan, tapi mereka tulus semua. Dan akhirnya bisnisnya lancar terus tuh. Nggak ada yang masalah dipakai apa nggak dipakai penyalahgunaan oleh pendeta itu urusan mereka ya. Tetapi urusan ketulusan hati mereka perpuluhan itu membuat diri mereka sendiri menjadi lebih maju. Dan kalau mengadakan kegiatan sosial bisa besar, bisa apa. Itu hal-hal yang menurut kita wonderful dari sisi itu. Nah kalau yang sisi lain kan sukarela,
Sukarela itu Iya. suka-suka dan rela-rela. Buahnya Tapi juga emang di Buddhis suka-suka kalau yang kok. udah ngerti malah lebih dari 10% Suhu. Saya lihat, maksudnya Betul, orang Buddhis tuh iya. buat nyumbangnya keren loh. Iya. Siapapun dibantu. Gitu. Ya, karena mereka udah punya prinsip bahwa memberi itu tak mengharap kembali. Nah, itu udah mereka yang udah paham. Kalau yang belum paham kan tetap aja lihat dompet. Udah kepegang yang merah, geser ke yang biru, masih geser lagi ke depannya. Iya, itu Yang itu. kerelaan hati kok. Iya, iya. Itu pembelajaran. Patimura. sebenarnya. Patimura. Iya, 2000 ya? tapi harus bijaksana semua juga. Memberi itu harus bijaksana. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan juga sok gitu, kemudian kita melewati lampaui apa yang kita punya. Harus bijaksana. Dasarnya juga harus murni ya, Suhu ya, yang ditekankan itu ya, ketulusannya itu Iya. ya. Karena tadi kan topiknya memotong reinkarnasi. Yang susah itu di mana sih? Yang susah itu di dosa dan loba. Loba itu keserakahan, dosa kebencian. Kebencian itu halus loh, termasuk membenci dirimu sendiri. Halus itu. Emang kebaca. Saya membenci Halusnya diri gimana saya contohnya, sendiri. Suhu? Membenci diri sendiri itu nggak sadar, kita selalu keluh, komplain, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, itu sudah merupakan kebencian yang sangat halus. Terus kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, terus kesalahan yang paling benci adalah kita selalu tidak pernah puas, itu adalah kesalahan yang paling halus, kita tidak pernah puas. Udah dapat rezeki segini, kok cuma segini, gitu. Itu tidak merugikan siapa-siapa, tetapi itu merupakan kesalahan yang halus gitu. Nah, kita udah meditasi nih. Hari ini kok cuma segini ya, kemarin kok wow gitu ya. Padahal nggak salah sih ngomong begitu, nggak salah. Tetapi itu juga bentuk Itu halus ya. kesalahan, halus sekali. Wah, kemarin enak banget, kok hari ini kayaknya kurang gitu enak. Kemarin kayaknya wah, hari ini enggak. Nah, karena halus itu, besokannya kita bilang, besok pasti harus lebih bagus lagi. Itu udah merupakan keinginan. Dan keinginan itu juga menghambat. Iya. Oke, Jadi siap, jangan siap. pernah Kena berharap semua gua. apa-apa. Tulus. Yang penting tulus, jalani. Hari ini dapatnya segini, yaitu anugerah dan rezekimu segitu. Besok lebih baik, ya kalau besok lebih baik, ya iya, tapi nggak usah diinginin. Semakin ingin, semakin dia jauh, ya kan? Kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi nggak pernah dikabulin. Jadi yang paling penting kita tulus, kita let go gitu ya, Suhu ya. Walaupun Ya, let ada it go. impian yang bagus juga, oke, kita ada keinginan, tapi kita let go-nya itu ya, di tulusnya itu ya udah gitu ya, Suhu ya. Makanya orang yang polos itu adalah dia bisa bahagia di semua kondisi. Jadi kan, ini topik kita besok ya. Oh, ya besok aja. Iya, itu besok. Besok minta foto terganteng ya, Suhu. Aduh, nggak ada, saya jelek. WA ke saya. Atau terlucu lah. Besok pakai flyer, jadi bisa mengundang banyak orang, jadi bisa lebih menebarkan kebaikan gitu. Ya, hari ini cukup sekian. Terima kasih. Loh, kenapa? Jangan. Suhu mau tanya dong, Suhu. Tuh kan. Oh, mulai kan tuh Pak Abe. Suhu, saya Santi yang dari Setia, yang waktu itu pernah foto bareng sama Suhu. Oh ya, iya Ibu yang di Santi. restoran. Ya. Suhu, aku kan ada amanat, Suhu. Wah, pakai amanat. Iya, waktu itu Papa pernah ngomong, dia suruh saya bikin Setia. Saya sih rencana mau pakai usaha sendiri, tapi nggak dengar Suhu tadi ngomong, saya jadi mikir lagi nih. Kenapa? Iya kan, apa namanya, kalau menunda gitu kan, jadi menghalangi buat baik ya. Ya, kalau memang mau bikin sendiri, punya sendiri, itu namanya Setia di rumah. Kalau kita mau berbuat lebih besar lagi untuk kepentingan semua orang, nah itu kita bisa membuka kesempatan bagi siapapun untuk membantu. Walaupun kita sebagian besar semuanya kita. Tapi kan nggak mungkin kita bangun sendirian. Jadinya dengan membuka pintu kepada siapapun ingin menanam, itu adalah suatu hal yang mulia dan sangat besar sekali. Tapi yang paling sulit adalah dari mendirikan tempat ibadah, merawat, maintenance, dan kemudian kesinambungan. Bagaimana tempat ibadah itu bisa bermanfaat
buat banyak orang. Bukan hanya Nah, bermanfaat buat setuju diri Suhu. kita. Iya, Iya, itu begitu. dia yang jadi pertimbangannya Suhu. Ya. Ah, Kalau belum kalau bisa kayak bikin gitu, yang besar, bikinlah yang kecil dulu. Kalau udah bisa bikin yang kecil, baru bisa bikin yang besar. Nggak usah dipaksa, bertahap aja ya semuanya Suhu ya. ada. Iya, semua akan ada jalannya. Kan Yang penting rencana saya mau niatnya. bikin di daerah Kampung Melayu Suhu di Teluk Naga sana. Mm-mm. Itu sih udah ada sekitar 505, hampir 600 meteran gitu. Jadi jangan dibikin itu dulu ya Suhu ya, seadanya dulu aja ya Suhu ya. Kalau memang udah ada 500 ya, itu mau dibikin 2 lantai apa 1 lantai? Justru Tapi belum ada ini sih, gambaran Suhu. mendingnya jangan ditanya di sini. Oh iya, Ini khusus Suhu untuk minta WA-nya ya. meditasi. Iya, iya. Iya, Boleh, boleh, terima boleh, kasih. boleh. Ya, Iya. thank you. Iya. Ya, silakan yang mau nanya tentang mungkin reinkarnasi dan teman-temannya, silakan. Nah, Suhu, soal reinkarnasi dan janji tadi kan Suhu pernah bilang. Janji. Bagaimana misalnya dulu pasangan suami istri, terus dia berjanji, akan hidup selama-lamanya sampai akhir zaman gitu, Suhu. Ya. Kayak gitu sebetulnya nggak boleh ya, Suhu ya? Iya, karena ketika kamu lahir lagi, itu kan kelahiran yang sebelumnya itu mereka mungkin sepasang. Tapi kan suami istri itu sekarang kehidupan lampaunya itu mereka sepasang. Sebelum lahir lagi kan belum tentu ya. Jadi ketika dalam kehidupan sekarang, mungkin kita ketemu dalam beberapa kelahiran yang lampau atau beberapa kelahiran yang sebelumnya, dan kemudian misalnya ketemu lagi sama beliau. Nah, kalau ketemunya sama yang kemarin dan langsung klik, langsung nyambung sampai tua, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba dalam kehidupan ini kita ketemu dengan beberapa jodoh kita di sebelumnya, dan terakhir ketemu lagi sama beliau, kalau beliaunya di depan munculnya, kan jadi masalah. Kita kan hidup semati gitu kan, dalam kehidupan lampau, dan sekarang dia ketemunya duluan. Ternyata ada jodoh yang lebih kuat lagi muncul di belakangnya dia. Dan pada saat itu bagaimana kita memutuskannya? Nah, itu harus cari Pak Indra. Kalau kayak gitu makanya nih Suhu, kayak ada ekstrimnya ya, bahasa gampangnya kayak ada selingkuhan gitu tuh, karena betul. Itu ya, kurang lebih dia munculnya di belakang. Kalau dia yang tadi janjinya paling kuat itu dia munculnya paling belakang, nggak ada masalah ya. Yang paling kuat. Yang paling kuat munculnya paling belakang, maka dia akan sampai tua, nggak ada masalah. Tapi kalau itu munculnya di depan, nah itu akan jadi masalah baru. Nah, janjinya paling kuat, maksudnya definisi paling kuat itu apa ya, Suhu? Kan kita ada jodoh kan, ada yang benar-benar rasanya kayaknya klik banget, nyambung banget. Oh, terus itu. Kita kemana-mana saling berdua, kemana-mana saling mendukung, dan kita sayang banget. Waktu meninggal aja sedihnya sampai luar biasa. Dan ketika itu dia bertekad akan ketemu lagi, nah kalau seandainya kelahiran sekarang ketemu lagi, itu akan sangat puas sekali kan, pasti. Tapi kalau sama yang dulu-dulunya ketemu lagi, kumpul lagi dalam kehidupan sekarang saat ini, barang momennya, kebersamaannya, waduh itu yang repot. Siapa duluan yang akan memperoleh dan mendapatkan. Oh, malah jadi kayak konflik baru dan karma buruk baru dong kalau misalnya saling ini ya. Iya, dan yang bahayanya kalau jodoh kita sesama jenis yang kemarin pernah dibahas itu. Ketemu lagi, nah itu dia. Susah untuk dipotong. Bentar. Iya, Suhu kalau misalnya kan dulu bisa cowok, sekarang bisa cewek, bisa begitu kan ya Suhu ya? Bisa ya. Nah akhirnya bisa jadi ketemu misalnya sekarang cowok dua-duanya, terus padahal dulu dia pasangan suami istri, jadi bisa gay gitu, kurang lebih gitu. Iya, betul. Makanya itu harus dengan kebijaksanaan. Kemarin udah dibahas tuh sama Pak Indra tuh, bagus. Nah jadinya kalau memang udah waktu koabe ketiduran itu loh. Oh iya. Ya, Pak Indra udah bagus tuh untuk motong itu. Karena kalau itu nggak diselesaikan, kan Kiklesia juga kemarin udah jelasin juga itu. Itu harus diselesaikan. Kalau nggak, ya susah ketemu kuat banget gitu. Jadi memang manusia diberikan kebijaksanaan untuk menimbang dan menilai kadar cinta kita berapa banyak.
kadar kasih kita berapa banyak, dan tujuan kita itu berapa banyak. Dan dalam hidup ini kita juga bisa menilai, apakah yang muncul itu cinta atau muncul itu nafsu. Karena antara cinta dan nafsu beda tipis. Bilangnya cinta tapi ujungnya nafsu. Nah, jadi di sini harus betul-betul apakah yang dominan itu adalah dia pasangan hidup kita sebagai pasangan. Pasangan itu kan berarti bisa dengan segala macam, segala kondisi dan segala macam. Apakah dia cuma hanya partner seks doang gitu. Itu yang harus kita renungkan. Karena ada orang baiknya cuma di atas ranjang, begitu keluar dari ranjang dia jadi nggak peduli lagi, nggak sayang, nggak apa gitu. Ada yang begitu. Jadi seperti hubungan binatang. Binatangnya kan ada maunya dia deket-deket. Kalau nggak ada maunya dia jauh-jauhan. Nah, ini yang disebutnya tiracana manuso atau manusia yang sikapnya seperti binatang. Terus ada juga yang namanya asura manuso. Asura manuso, asura itu sifatnya dia iri-irian, sirik, dengki, sering marah, galak, dan segala macam. Nah, dia lebih kuat didominasi oleh rasa asuranya. Rasa Aku nanya kan misalnya yang di kehidupan masa lalu pasangan suami istri kan, cowok cewek. Terus akhirnya anggaplah di kehidupan saat ini dia cowok-cowok. Kok karma negatif apa yang menyebabkan kok jadinya sekarang cowok-cowok gitu? Apa itu karma negatif atau malah enggak? Gimana sih? Ini bukannya diskriminasi, tetapi memang ada satu catatan gitu ya, bahwa kalau seandainya wanita sudah lelah untuk menjadi wanita, karena wanita kan katanya disakiti, sejak dulu wanita dijajah pria, gitu kan katanya ya. Nah, selalu tersakiti atau dia udah capek banget karena dia harus mengandung, harus tiap datang bulan, harus perasaannya sensitif, dan segala macam. Dia udah capek menjalani kehidupan sebagai wanita, dia bisa bertekad bahwa saya tidak mau lagi lahir jadi wanita. Nah, kadang-kadang saat tekad itu kita lupa gitu bahwa apakah nanti kita ketemu lagi dengan pasangan kita atau tidak. Tapi tekadnya gue udah capek jadi wanita misalnya gitu ya. Nah, itu akan terangkat tuh, bisa terangkat kayak selanjutnya jadi cowok gitu misalnya. Nah, pasangannya kan memang dia udah cowok, dia akan lahir lagi, dia ngikutin kebaikannya membawa dia lahir lagi jadi cowok. Nah, kecuali dia suka menyakiti wanita, suka membuat hal-hal yang aneh. Dan di sini pasangan saya katakan LGBT ya. LGBT itu terjebak ke dalam permainan perasaan yang paling dalam. Dan dia biasanya ada kasus-kasus pelecehan di dalam kehidupan sebelumnya, masa lalunya, sakit hatinya, dendam, dan segala macam. Ya, jadi permainan seks yang salah dan pandangan-pandangan salah tentang nafsu ya. Jadi dia akan terlahir kembali betul, tetapi nanti akan ada kelainan, biasanya begitu. Kalau dia tidak terlahir sebagai unggas, dia terlahir sebagai manusia, berarti dia akan mengalami sedikit gangguan di situ. Nah, untuk menyelesaikannya banyak, ada terapi-terapi untuk itu. Tapi rata-rata kok orang yang udah terjebak di situ, dia nggak mau keluar dari zona itu, dan dia mempertahankan itu dan menganggap itu adalah kebenaran bagi dia walaupun ditentang masyarakat dan segala macam. Sehingga ini jadi penyakit baru. Dan masalahnya zaman sekarang itu jadi trending. Padahal ini kan kasus udah dari zaman dulu udah ada. Dulu zaman kerajaan, dulu zaman Sodom dan Gomora dan segala macam itu udah ada. Cuma kenapa nggak diekspos? Karena masyarakat pada dulu itu masih menganggap itu hal yang tabu. Dan ketika masyarakat sekarang sudah terbuka dan keterbukaan itu semakin diekspos, ini udah bukan jadi suatu hal yang tabu, tetapi ini menjadi penyakit ya, bisa membawa penderitaan bagi banyak orang. Gitu. Tapi itu adalah hal perasaan. Hal perasaan adalah hal yang paling susah diselesaikan kalau kita sendiri tidak berniat untuk menyelesaikan. Wah, keren. Ya, jadi kasus ini banyak yang nanya, Suri bagaimana? Bisa dibantu dengan meditasi bisa, tapi apakah kamu bisa menerima? Contoh, sebenarnya kan hubungan suami istri itu landasannya kesetiaan, betul ya? Yang hetero pun sebetulnya udah dapat jodoh yang bagus, tetapi kesetiaan itu juga kan jadi hal yang berat sekali untuk dilakukan zaman ini, serba keterbukaan ini. Jadi artinya hetero pun punya masalah. Terus yang sejenis pun, yang homo ini juga misalnya dia punya masalah. Yang LGBT juga punya masalah. Tetapi kalau ada pasangan mereka yang betul-betul sayang, dengan cinta, kasih yang tulus, dan mereka bisa setia, mereka bisa betul-betul komitmen, dan kemudian bisa bermanfaat, misalnya dia adopsi anak, dia menjalankan apa segala macam. Memang secara norma kemasyarakatan ini sensitif dan masih ditentang.
Tetapi Yes. kalau secara perasaan, secara karmik mereka dan mereka bisa komitmen untuk jalanin untuk tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang dan tidak melanggar norma. Maksud saya melanggar norma adalah dia selingkuh atau main-main atau free sex, ya kan? Iya. Tapi kalau dia memang setia dan dia memutuskan untuk menikah, sekarang kan ada beberapa udah mulai tuh terbuka Iya. pernikahan. Why not gitu? Maksudnya ya itu urusan mereka sebenarnya. Tetapi kan masih aneh lah kedengarannya dan kurang lazim. Tetapi kalau kesetiaan itu di atas segalanya dan mereka bertanggung jawab, ya menurut Budi sih oke-oke aja. Cuma masalahnya Siap. alangkah baiknya kalau kita bisa menemukan jodoh yang sesuai yang diinginkan oleh banyak orang umumnya. Tapi Oke. nggak menutup juga kan ke hubungan suami istri yang zaman sekarang juga banyak tercemar, ternoda dan segala macam juga. Jadi kita kadang-kadang mengecap mereka itu sebagai sampah. Padahal kita sendiri yang katanya benar juga sebenarnya juga sampah gitu. Iya, betul. Iya. Jadi Sip. jangan pernah ngurusin urusan orang, urusin diri sendiri aja susah. Nah, tapi kan ada orang yang akhirnya misalnya suami istri di kehidupan saat ini, terus kadang ada pasangan suami istri kan yang kadang-kadang membayar hutang karma ya, Ya. Suhu ya, seperti Iya itu. kayak misalnya dia tertekan bilang suaminya begini. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita di flashback lagi hubungan mereka, oh dulunya itu papamu, dan kamu dulu tidak terlalu memperhatikan dia, tidak terlalu ngurusin dan harus bayar utang, maka dia jadi suamimu. Tapi sikapnya itu udah kayak orang tua gitu, bukannya kedekatan sebagai pasangan muda atau pasangan yang bagaimana, Oh, tapi iya. lebih cenderung melayani, menghormati, harus dihormati dan gitu. Jadi seperti memang hubungannya kayak orang tua sama anak, padahal status Oke. suami istri. Ada kan yang begitu. Dan Iya, dia harus iya. bayar utang itu semua. Iya. Kalau udah lunas bisa ganti lagi Suhu. Bisa dong. Kenapa enggak? Itu kan program, kita yang program hidup kita sendiri. Nah, Iya. jangan membenci, jangan berbuat hal yang negatif. Apapun itu yang kita lakukan adalah kita memprogram masa depan kita seperti yang kemarin udah kita bahas. Siap. Keren. Jadi ngajarin. Oh, nggak apa-apa Suhu. Yang lain pada terdiam tuh, topiknya berat, Babe. Nggak apa-apa. Silakan. Bagus dari Suhu soalnya. Makasih ya pencerahannya. Ya. Suhu boleh tanya dong? Iya, boleh. Suara siapa nih? Iya, dengan Gelombangnya berbeda. Iya. Kenapa? Apanya? Gelombangnya halus amat. Oh, Ibu Oti ya? Makasih, iya. Kenapa sih? Kenapa Suhu? Ya, kalau Iya. seorang yang tidak spiritual itu bagaimana? Maksud saya Ya. di sini suami saya beliau tidak spiritual sama sekali. Tidak Dan dia spiritual apa percaya tidak bahwa religi, Bu? Tidak religi. Beda soalnya. Kalau tidak spiritual, orang religi pun belum tentu spiritual. Enggak, dia tidak Karena spiritual juga. berbeda sama religi. Iya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ya, terus? Itu jadi bagaimana? Maksud saya bagaimana ke depannya? Apakah dia akan reinkarnasi ataukah apakah dia akan pergi langsung atau bagaimana begitu ke nirvana? Dia akan baik-baik saja, Bu. Tenang saja. Jadi nggak usah, orang religi ini lebih cenderung mengkotak-kotakkan bahwa ada surga, ada neraka, dan surga itu adalah tempat, neraka itu juga adanya tempat, dan itu abadi. Ini ada yang dibahas oleh orang religi. Kalau orang spiritual, dia akan melihat bahwa kondisi apapun itu adalah state of mind. Jadi surga yang saat ini di dunia ini, surga di akhirat atau surga dimanapun, itu adalah pikiranmu sendiri, state of mind kita. Ketika kita Ya, silakan Suhu. kirain ada pesan. Enggak sih, saya pikir ada pesan dari angkasa gitu, jadi kita dengerin dulu. Ya, jadi ya kalau memang misalnya seperti itu, bahwa orang religi belum tentu spiritual, betul. Dan orang spiritual juga lebih, karena spiritual itu melampaui daripada religi itu sendiri. Religi masih terbatas pada pemahaman.
masih terbatas pada dogma, masih terbatas pada konsep. Makanya kenapa banyak orang yang religius itu jadi berdebat hanya konsep, berdebat ayat, dan berdebat pada apa yang diketahuinya, hanya berdasarkan teori. Tapi kalau orang spiritual, dia sudah lepas daripada itu, dan dia akan melihat segala sesuatunya adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, sama seperti orang udah naik gunung, udah sampai di puncak gunung, dia akan melihat, wow, segala sesuatunya nggak seperti apa yang kamu bayangkan, segala sesuatunya tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Dan kekuatan pikiran ini sangat amat dahsyat. Orang spiritual, dia menganggap pikirannya adalah surga. Jadi surga dan neraka itu pikiran. Ada cerita satu jenderal, dia berkata, master, di mana sih surga? Di mana sih neraka? Aku tidak percaya itu. Ya nggak ada masalah kamu percaya atau tidak percaya surga. Tapi bolehkah kamu ke sini sebentar? Masternya itu bikin mangkok yang besar, baskom lah. Baskom isi air besar. Coba jenderal lihat di dalam mangkok itu. Di dalam mangkok itu lihat. Kamu bisa melihat cerminan dirimu. Iya, dia bilang, ini ada cerminan kan, cerminan diri dia, air, dari pantulan air. Wah, apakah itu dirimu? Iya, itu udah pasti, itu saya, pantulan saya maksudnya. Iya, oke. Nah, coba lihat lagi, lebih dekat lagi, lihat lebih dekat lagi, lebih dekat. Ketika udah dekat, kepalanya dibebesin ke dalam mangkok dan baskom itu yang isi air, sehingga tidak bisa napas, bubu gitu. Jenderalnya marah karena kekuatan jenderalnya kan dia langsung keluar, marah-marah sama masternya. Dia bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu mau membunuh saya? Kamu ini atas segala macam. Halo, kata dia. Nah, sekarang tenang, calm down. Kenapa kamu marah? Iyalah, kamu mau membunuh saya segala macam. Memang keadaannya apa yang kamu rasakan? Wah, saya tidak bisa nafas, saya sesak sekali dan ini kepalanya sudah sampai mau pecah dan macam-macam. Terus masternya bilang, nah itulah keadaan neraka. Jadi kamu mau tahu neraka? Itulah barusan kamu keluar dari neraka dan kamu sudah marah-marah seperti ini kan panas, udah ngamuk dan segala macam. Itulah kamu sedang dibakar oleh api neraka, api kemarahanmu. Dan sekarang gimana? Udah keluar. Ya legalah, enaklah semua. Nah inilah surga. Ketika kamu sudah terbebas dari yang namanya kemarahan, terbebas dari namanya belenggu yang tadi nggak bisa nafas, sesak, dan segala macam, beban itu begitu berat. Saat kamu melepaskan itu semua, itulah keadaan surga. Jadi ini adalah state of mind, state dari pikiran kita ketika kita bahagia. Kita bisa merasakan, apa itu sih surga? Oh, happiness. Apa itu neraka? Oh, sadness, sorrow, dan segala macam, suffer. Nah, ketika kita melewati ini semua sampai level batas spiritual dan akhirnya kita misalnya betul-betul ke surga, kita hanya berkata, oh surga ini seperti ini. Ya udah, yang ada di sana hanya kebaikan. Terus, oh neraka itu seperti ini. Ya, yang ada hanyalah penderitaan. Gitu. Tapi ketika kita memiliki suami atau pasangan yang nggak percaya sama religi, dan dia juga tidak percaya ada spiritual, ya itu nggak ada masalah, itu haknya dia. Dia mau percaya atau nggak percaya, hukum itu tetap ada. Kayak misalnya ketika dia mendapatkan kebahagiaan dari istrinya, ketika dia memperoleh perhatian dari anak-anaknya, dia bisa menjadi suami yang baik, itu adalah surga. Dia percaya nggak percaya, alam surga itu ada atau tidak, tapi di dunia dia sudah rasakan surga, dan setelah mati dia pasti masuk surga. Dan ketika di dunia ini dia sudah sering ribut, berantem, dan segala macam sampai nggak betah di rumah, atau kemudian lihat anak marah, emosi, lihat istri kesel, jengkel, dan dia sudah menciptakan kondisi neraka di dunia ini. Dan percaya nggak percaya adanya neraka atau tidak, setelah meninggal, dia pasti akan jatuh ke alam itu. Misalnya ada juga orang yang di dunia ini selalu takut, cemas, sedih, nangis mulu bawaannya. Nanti setelah meninggal juga dia akan to be continue menjadi makhluk yang seperti itu, yaitu alam setan ya, yang tidak punya teman, kesedihan, sorrow, dan dia hanya berharap, aduh aku nyesel nih udah mati, pengen hidup lagi. Kapan hidup lagi? Masalahnya mau hidup lagi itu nanti butuh waktu yang sangat lama untuk habis karma kita di alam itu baru bisa terlahir lagi. Nggak semudah kita pengen, besok mau lahir nih, langsung lahir. Besok mau selesai nih urusan kita, besok mau selesai. Nggak bisa. Makanya semua agama mengatakan bahwa hidup ini hanya sementara. Bukan sementara dalam artian kata betul-betul sementara, tetapi sementara kita dilahirkan di alam manusia yang bisa merasakan bahagia dan menderita. Kita ini ada di dua alam, di tengah-tengah. Jadi nggak ke bawah, juga nggak ke atas. Nah, sementara ini apa fungsinya? Sementara ini adalah kita bisa melihat bahwa kita harus banyak menanam kebaikan, menolong sesama, dan membesarkan jiwa kita
untuk terbebas dari yang namanya penderitaan. Karena kita bisa melihat juga di alam manusia ini banyak banget penderitaan yang real, yang nyata, yang dirasakan. Dan ini masih belum apa-apanya dengan derita di neraka. Makanya kalau ada orang komplain, saya begini saya begitu, saya begitu, saya begitu. Coba bayangin, masih milih di dunia ini mendapatkan siksaan sebagai manusia, atau mau siksaan kubur, atau mau siksaan neraka. Kalau disuruh milih gitu, orang pasti menghargai, udahlah di dunia ini aja disiksa nggak apa-apa, yang penting nanti kita bisa masuk alam bahagia. Ya bisa masuk ke surga, bisa. Tapi syaratnya, udah dilepasin belum semua beban-beban hidupmu? Kalau belum dilepasin, nanti saat kita mau meninggal, itu akan kebayang seperti video yang akan diputar, dan kalau itu masih sesek, masih kebayang terus, masih tidak bisa dimaafkan, masih belum selesai, itu akan jatuh lagi ke bawah. Nah, kalau itu udah selesai, kita happy, bahagia saat meninggal, belum mati pun kita udah survei dulu, udah jalan-jalan ke sana, dan mungkin udah tinggal duluan di sana, jadi nggak mau balik lagi ke dunia. Nah, kalau masih sayang sama dunia, masih melekat sama dunia, udah diajak survei ke sana, tapi masih, aduh, di sini ada saudara, di sini ada harta, di sini ada macam-macam yang kita nggak bisa lepaskan, maka dia milih untuk pulang lagi, dan kemudian kalau ada kesempatan sembuh, dia bisa hidup lagi. Kalau tidak ada, ya dia jadi alam setan di sini. Gentayangan karena kemelekatan. Itu sih, itu rumus yang paling gampang. Tapi karena gampang, orang mengabaikan. Begitu, Ibu Oti. Thank you. Panjang ya? Keren. Hening. Saya Iya. Tresya, Bu, mau nanya, kalau udah terlanjur meninggal tuh keluarga kita, gimana Suhu kalau kita tahu waktu meninggalnya dia kurang bahagia misalnya atau sakit, tapi udah terlanjur, kita bisa doain nggak buat mereka? Bisa dong. Ini kan kita nih sekarang meditasi ini bukan hanya alam manusia yang ikut. Dan dedikasi kita kan namanya gratitude atau dedikasi. Dedikasi ini kan untuk semua alam, semesta, termasuk mereka yang sudah meninggal leluhur. Makanya kenapa vibrasi kita di sini lebih cenderung dihargai sama mereka yang meninggal, yang masih belum terangkat ke surga atau masih belum merasakan kebahagiaan. Makanya kan saya bilang, setiap kali kita ikut meditasi ini, waduh banyak yang mau ngikut. Ini saya pakai headset nih ya, hari ini pakai headset. Itu banyak yang kepo itu kan, mau dengerin gitu. Tapi karena sebagian udah terlepaskan kemarin-kemarin berkat meditasi ini, jadi yang ikut sekarang nggak terlalu berat. Kayak waktu awal-awal meditasi yang di altar tuh, inget kan? Saya baru awal KOAB, ikut KOAB itu saya coba di altar. Dan itu ternyata yang kepo banyak banget. Iya banyak banget. Dan saya berat, begitu ini dicopotin, earphone-nya dicabut, wih udah tenang. Mereka masing-masing bisa ngerti, bisa ikutin. Dan ini nggak main-main, kekuatan kita ini menolong ketika kita mengeluarkan energi ke atas, ke ilahi, dan mendapat cahaya dari ilahi. Mereka juga dapat semua. Dan kayak nonton film Ghost kan, yang ditunggu sama semua alam Ghost itu zamannya kita kali ya. Kita, yes. Iya. Nah, waktu film setan itu udah terakhir, tugasnya ditunggu itu cuma cahaya dari atas datang. Dan itu jemputan itu nggak sembarangan tiap saat ada. Tapi kalau kita meditasi seperti ini, kita rajin tiap hari, kita rutin. Itu jemputan itu ada tiap hari kayak busway, 2 jam sekali, 2 jam, berapa menit sekali. Datang. Tapi masalahnya mereka mau naik apa enggak. Nah, itu kita dibutuhkan booster oleh keluarga-keluarga yang ikut meditasi saat ini. Maka setelah meditasi, waktu kita mau bagi jasa atau bagi kekuatan atau blessing, itu kita harus bayangin mereka dan kita menyebut, ini waktunya kalian untuk mendapat blessing dari ilahi, kekuatan ilahi. Dan naiklah semuanya ke atas. Langsung pada berebut naik. Tapi kalau kita nggak sebut, dia cuma lihat cahayanya doang loh. Nah, dia cuma lihat cahayanya, terus kemudian dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Terus ada yang masih melekat juga, akan besok ada lagi. Kan ngeyel kan. Makanya ini harus didorong. Kalimatnya apa, ulang? Kuncian tuh. Gimana ya kalau suruh ulang, saya suka-suka lupa tuh. Jadi cahaya ini kita kan tiap hari kok. Tiap hari ada, kita bikin, kita create, kita meditasi bersama. Nah, mereka makhluk-makhluk itu juga ada yang ngeyel, dipikirnya,
Harusnya kita katakan kepada mereka, saat ini lihat cahaya naik, ya kan, lihat apa, kita bisa angkat mereka ke alam yang lebih baik. Tapi mereka juga bilang, alah besok juga ada lagi, gitu katanya. Jadinya mereka melekat sama kita, melekat sama keluarganya. Jadi nggak naik-naik, kondisinya ada. Jadi kita blessing bumi, kita blessing manusia, kita blessing yang lain. Sebetulnya mereka itu juga terblessing. Tapi karena dipikir, besok ada lagi gitu ya, udah besok aja lah gitu, nunda-nunda mereka. Nah kalau bagusnya kalau mereka nunda dan mereka mau bijaksana belajar ya, mereka belajar dari meditasi ini, mereka sendiri bisa self healing dan mereka sendiri bisa menjadi growing dalam wisdom ya. Nah itu bagus. Jadi ada persiapan mereka sendiri untuk nanti kelahiran selanjutnya, itu bagus gitu. Tapi kalau keluarganya bisa kasih support ke mereka, ini loh waktunya kalian ikut ya dalam kebahagiaan ilahi, naik semuanya, terbang, bye-bye, goodbye, see you later. Tuh ada awan-awannya bagus banget hari ini. Oh, see you, bye. Gitu. Masalahnya kita banyakan lupa, kita selfish, ingatnya diri sendiri. Thank you. Suhu diingatkan kembali. Terus makasih kok Abe tiap hari. Terima kasih Suhu. Terima kasih kok Abe. Kita kan punya nenek moyang kan yang ke atas-atas gitu. Nah, itu biasanya pasti ada yang terhambat ya. Jadi kita doakan sampai ke nenek moyang ke atas kayak gitu bisa Suhu. Kita ngomong leluhur aja tuh udah koneksinya udah berbagai lintas. Ada yang sekarang, ada yang kemarin, ada yang dulu udah lama. Itu semuanya satu kata leluhur aja udah cukup merangkum semua dan yang berjodoh sama kita gitu. Jadi kayak kita Kobe kan ngomong terakhir, semoga semua makhluk berbahagia gitu kan, kita pancarkan semuanya pada semua makhluk dan itu efektif, benar-benar efektif. Tapi kalau kita lebih khusus lagi pada leluhur kita gitu, yang selalu menjaga kita, yang selalu membuat kita merasa nyaman dan yang paling belain kita itu ya leluhur kita loh. Kadang-kadang kita diserang nih sama yang negatif, kita dapat cobaan atau kita dapat masalah gitu. Leluhur kita yang panik duluan. Mereka call a friend, call a family, buka WA group. Tolong nih, keturunan kita lagi di ini nih, bantuin, cepet bantuin. Aduh, gua nggak bisa, cari lagi yang hebat. Oh begitu, rumusannya gitu. Wah keren nih. Saya Karena juga belajar banget. alam sana sama alam kita hanya terconnecting kalau kita ini tenang dalam keadaan state pikiran yang seperti ini, gelombang di saat kita meditasi ini, kita terhubung dengan semuanya kok. Kalau kita lagi sibuk sehari-hari, kita kerja, kita apa segala macam, itu gelombang biasa, enggak sampai gimana-gimana. Tapi pada saat ini kita lagi tenang, kita lagi bermasalah, kenapa tiba-tiba ada lagi meditasi nangis? Ya kayak kemarin ibu itu ya dapat rezeki aja dia nangis banget. Iya. Yang sama Kobe itu, ya itu dia pikir rezekinya datang karena meditasi doang, enggak, karena ada tangan-tangan yang bekerja itulah. Udah waktunya dia lihat ini mantunya atau dia lihat cucunya yang bagus dan memang baik dan saatnya dia membutuhkan. Oke, terjadilah. Kalau bahasa Islam kun fayakun, terjadilah. Ping terjadi kan. Nah. Aduh, terima kasih nih Suhu. Jadi omongin saya itu Suhu. Oh iya Ibu. Jadi kalau Nah, Suhu boleh tanya sebentar nggak Suhu? Sorry kok Abe potong sebentar ya. Siap. Suhu mau tanya, benar nggak kalau kita dalam sekejap sebut almarhum leluhur kita, itu dalam sekejap mereka bisa datang hadir Suhu? Iya Ibu Susi, karena pikiran. Mereka kan kita bicaranya bukan dari omongan panggil-panggil nama, tapi gelombang pikiran. Saat kita memikirkan sesuatu, kayak contoh lah hari ini Ibu punya anak kan ya, bayangin anak Ibu aja. Dia rada nggak nyaman nih, kayaknya ada sesuatu bisa tiba-tiba ingat ibunya atau megang handphone bisa lihat nama ibunya. Itu pikiran antara orang yang hidup. Orang hidup aja bisa saling memvibrasi, tapi itu kekuatan biasanya yang paling kuat itu kekuatan ibu ya. Karena cinta ibu kan mengalir di dalam anak. Ketika anak nyusu, ibu menyusui anaknya, kan anak itu minum susu ibunya. Ada darah ibu di dalam situ. Maka ikatan batin antara anak dan ibu itu luar biasa di situ. Itu antara kita manusia loh yang sekarang masih hidup. Nah, apalagi yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal. Itu hanya dengan pikiran aja. Kita bayangin aja.
Misalnya kayak kemarin saya bayangin seseorang itu, tiba-tiba muncul dia gitu kan. Nah, saya nggak tahu, yang ngasih tahu ya teman saya. "Su, ada siapa tuh?" Padahal saya cuma iseng-iseng nyebut namanya. Iya, karena saya Iya. pernah merasakan begitu Suhu, lagi Mhm. ngobrol sama temen yang punya indera keenam, ya yang terus terang saya juga punya kesensian Suhu ya. Lagi di Mmm. pasar, lagi ngomongin soal almarhum adiknya sama adiknya punya temen kan meninggal juga. Tiba-tiba saya Ya, nyambung. merinding. Saya bilang Ya. heeh, kata saya, "Loh, kok di pasar merinding?" Dia ketawa-ketawa, dia bilang, "Ada tahu di samping kita," katanya gitu Suhu. Makanya saya kaget kok langsung disebut, langsung bisa hadir itu, gitu. Justru itu Ternyata benar. kesempatan ketika connecting seperti itu, kita harus kayak kekuatan meditasi ini kita bawa, kita blessing dia di saat itu. Ya nggak usah pakai tangannya di depan, kamu sini sini," gini gini, nggak usah. Tapi pikiran kita sama seperti kita lagi meditasi blessing, "Semoga kamu bahagia ya, semoga kalau kekurangan apa nanti jasa-jasa kebaikan yang kulakukan bisa melimpah pada kamu." Udah gituin aja, ting. Kalau kita bisa lebih kuat lagi, bubble-in dia bungkus dengan cinta atau cahaya dari atas. Bungkus dan terbang. Oh, Suhu Kan mau semuanya tanya. pikiran. Iya. Suhu mau tanya, itu sebaiknya kalau kita kan misalnya baca parita, dulu saya pernah, mama saya meninggal, saya baca selama 3 bulan berturut-turut parita 11 perlindungan parita. Pagi malam saya pelimpahan jasa di depan, pohon dekat rumah. Tapi yang saya dapat malah makin hari makin sensi Suhu, berasa banget gitu, jadi malah saya jadi nggak nyaman. Apa boleh kita pelimpahan jasa itu malam hari juga Suhu? Ini aneh, manusia ini aneh. Dikasih sensi jadi ketakutan, nggak sensi pengen sensi. Ya justru harusnya kalau kita semakin sensi semakin kuat lagi dan harus mengembangkan itu lagi, dan tugas kita malah bukan nolong mama kita, tapi nolong semuanya. Wih, awannya aneh loh hari ini. Iya, harus nolong semuanya. Iya tuh, pada berkumpul tuh di depan tuh. Jalin Oh, jadi liatin. gitu ya. Jadi kalau bisa dilanjutkan terus ya, Suhu ya? Jangan pernah hanya berpikir kita hanya nolong leluhur kita, keluarga kita, tapi semuanya tanpa pamrih, tanpa siapapun. Termasuk yang kita hidup ini banyak kan yang lagi membutuhkan, menderita, ketika Iya, kita terkonek sama justru dia, langsung bantu. Jangan babi bu bebo mikir panjang, sebisa kita. Oh, iya Betul. justru makanya pas lagi pelimpahan itu saya patidana Suhu, semua makhluk saya sebutin. Jadinya Ya. ada temen yang bilang semua datang, katanya ngumpul di rumah saya. Pernah dulu kan tanya sama Pak Indra, katanya Pak Indra bilang ya ibaratnya saya seperti lampu, mereka itu laron, Iya, datang. betul sekali. Nah, Oh. kalau saya perumpamaannya Pak Indra bagus tuh laron, tapi kecil-kecil. Kalau misalnya saya sih, semua orang kan punya lilin misalnya ya, dalam hatinya ya. Nah, ketika dia yang lain lilinnya pada mati, makhluk-makhluk itu lilinnya mati, terus ngelihat ada satu lilin yang nyala aja, yang menyala. Kita mau pelimpahan jasa nih. Pelimpahan jasa itu bukan berarti kita transfer kayak di bank, bukan. Duit kita habis. Tapi pelimpahan jasa itu seperti kita, lilin kita yang nyala. Mereka itu akan nempel, terus kemudian ketika dia nempel sama kita, bahagianya itu nyamber, lilinnya nyamber. Jadi apinya ada 1 apa 2? Ada 2 kan? Ada 2 yang nyala. Terus nanti ada yang nempel lagi, nempel terus jadi nyebar. Jadi seperti kita cuanteng. Cuanteng itu apa? Nyalain lilin ya. Jadi semuanya akan terang dan terang akan terang. Gitu. Pelimpahan jasa tuh kayak gitu, Bu. Ibu Iya, punya terima lilin yang kasih. nyala. Nah, Ibu terus kemudian nyebarin ke yang lain. Mereka akan datang minta. Tapi kalau kita cuma selfish, cuma mikirin yang doa yang kita kasih 1 nama doang, mereka udah datang, dia nunggu-nunggu tapi nggak dapat apa-apa. Ya udah pulang lagi dengan rasa kecewa. Mending kalau mereka terima. Ada yang marah loh, ada yang mau balas dendam. Udah dipanggil, gua ditelantarkan. Kayak orang main jelangkung, datang diundang, pergi kagak diharapin. Nggak mau pergi. Amit-amit dah serem. Suhu juga ya Suhu ya. Pelimpahan jasanya bagaimana Suhu? Pelimpahan jasa itu bisa ngomongin aja dengan keyakinan kita apapun dan kita berkata kekuatan ilahi. Itu kayak Pak Abed tiap hari itu nyebut bagus, Pak Indra juga kalau doa bagus. Nah, itu di tengah-tengah kita sebut berdasarkan kebaikan yang kita lakukan di hari ini maupun hari-hari sebelumnya bisa melimpah pada mereka dan semua makhluk merasakan kebahagiaan ini.
mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan saat ini, dapat manfaat. Itu aja, ngomong kayak gitu aja udah happy. Nah, Yang penting kan ngomong juga kalau pikiran kita pancarin udah happy. Nah, Suhu, kalau kita bilang sabe sata bawan tusuki tata gitu cukup nggak? Sama, tapi kadang cuma lip service, mulut kita doang yang ngomong, hatinya kagak. Iya. Ya kan udah sering ngomong, sabe sata bawan tusuki tata, sabe sata bawan tusuki tata, cuma mulut, nggak pakai hati, nggak pakai energi, nggak pakai vibrasi. Nah, pikiran. Oh gitu ya, Suhu ya. Udah ya. Suhu mau tanya, Suhu. Tanyanya sama masternya, atuh. Saya tamu nih di sini, sama-sama kita newbie. Maksudnya yang tadi tuh, It's okay. kayak begitu tuh nggak perlu sorry, harus diucapkan atau dalam main aja. Ada meeting ya. Dalam hati bisa, diucapkan bisa, semua ini adalah universal, Bu. Mereka bisa baca getaran pikiran kita, bisa baca niat kita. Mereka ini mah udah canggih, udah di-upgrade. Kita aja manusia bodoh, kudu denger pakai telinga, kudu lihat pakai mata. Tapi kalau udah terbuka mata hatinya, dia dengernya dari hati, bacanya juga dari hati. Kan beda kalau yang udah levelnya. Oh, udah hebat, no. Suhu, itu berarti kalau kita mendoakan leluhur kita, itu berarti hidup kita juga makin lancar ya. Pasti kan mereka lebih ngeh ke kita ya. Jadi lebih perhatian, nah jadi lebih dibantu juga ya. Hidup kita lebih oke gitu ya. Kan apa yang kita pancarkan ke semesta, semesta kan pancarkan balik lagi pada kita. Bukan hanya dalam 1-2 gitu. Kayak kita di ini, Koabe perumpamaan. Koabe nolong 1 orang. Oh, ada. nolong 1 orang, ngebantu orang yang nggak punya uang atau pas-pasan. Orang itu kan nerima kan, Koabe. Dia kan nerima kan. Dia kan berterima kasih. Paling dia balasnya dengan doa, betul kan? Yes. Nah, kalau Koabe kebetulan nolong sama orang konglomerat misalnya. Orang itu memang pas lagi butuh di jalan, mungkin dia dompetnya dicolong atau di apa, Koabe tolong dia. Dia memang pada saat itu membutuhkan bantuan. Dia terima dong, ya kan? Iya. Terima. Tapi kan karena dia punya segalanya, dia nggak mungkin balikin Koabe cuma segitu. Itu logikanya. Dia akan berterima kasih pada Koabe, walaupun Koabe cuma doain dia, walaupun Koabe cuma kasih energi sama dia. Dia akan balikin lebih daripada apa yang dia dapatkan. Itu prinsip di dunia, dan prinsip akhirat juga sama seperti itu. Oh, siap. Kita doain malaikat nggak butuh doa kita, tapi ketika kita dengan tulus, kita doakan mereka yang sudah menjadi malaikat, penghuni surga, dan mereka akan berteriak-teriak di sana, weh, ada yang care sama kita, ada yang peduli. Trompet sangkala ditiup, bukan sangkala lah, kalau sangkala udah mau kiamat ya. Trompet musik hiburan dinyanyikan, dan kemudian mereka berbondong-bondong akan menghiburmu. Gitu teorinya. Perumpamaannya bagus itu. Keren. Saya belum pernah lihat sih ke sono. Gue mati deh. Wah, kasihan Suhu. Boleh nanya, Suhu? Poster, Koabe. Ya, siapa tuh? Ya, Suhu. Kalau misalnya kita doain leluhur kita, tapi dia sudah naik ke alam surga gitu. Nah, itu gimana? Ya, itu tadi barusan saya bahas. Kita doain malaikat, penghuni surga, dan malaikat akan berkat teriak-teriak sama temennya. Weh, gue didoain. Sama siapa ini? Lihat tracking GPS di mana, langsung kirim berkah. Nggak ada yang sia-sia kan? Aku pernah takutnya itu mereka malah jadi melekat lagi sama dunia nggak sih kalau didoa-doain? Enggak lah, kalau udah di surga mah, makanya lihat deh, perhatikan. Kalau orang yang udah lahir di surga, kagak bakal ada yang kasih pesan atau kasih ngimpi. Benar nggak? Logikanya begini, 1 hari di surga itu 50 tahun usia kita. Itu surga tingkat 1 loh, yang paling bawah, paling dasar. Kalau surga atasnya, 1 hari sana 100 tahun usia kita. Atasnya lagi 200. Pokoknya kelipatan 2 sampai tak terhingga. Jadi mereka di sana baru nyampe nih, baru sampai surga. Kan namanya manusia juga kepo, lihat-lihat dulu rumahnya, lihat dulu keadaannya, lihat tamannya, seneng, happy, lihat teman-teman. Baru dia ingat, Joy lah, gua kan ada keluarga nih, baru aja nih kita meninggal kan, ada keluarga. Baru dia ingat gitu, di sana udah berapa jam misalnya, di manusia kita udah puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan udah mati anaknya. Dia baru sampai sini,
lihat udah nggak ada gitu. Itu dia. Jadinya yang nolong kita ini bukan yang baru meninggal, karena kalau baru meninggal masuk surga, dia baru happy-happy di sana. Yang bantu kita adalah yang dulu-dulunya, yang udah lama di sana, dan dia terkoneksi sama kita, dan dia yang akan blessing kita. Tuh. Wah, keren. Hitungan surga nggak sama sama hitungan bumi. Jadi jangan pernah menghitung sama. Jangan pernah berpikir, oh kok saya nggak ngimpiin ya, orang yang udah happy ngimpiin. Yang bisa kasih kita ngimpi itu yang masih alam rendah. Udah ya, KB. Oh, ya. Oke. Suhu, biar dikangenin besok jadi ya Suhu, create your happiness ya. Aku udah dapat foto Suhu yang ganteng nih. Iya, oke lah. Siap. Ibu Frida, Thank you, teman-teman. Ibu Frida, ada yang bisa dibantu? Habis kelihatannya kayak api-api begitu tuh. Ya, terima kasih semuanya. Wait, ayah naon. Aku Novi. Suhu ini tuh aku udah mau ajak ke komunitas ini. Sebetulnya waktu Koabe mau tanya-tanya. Oh, Novi Tri. Iya. Dan satu grup. Iya, betul. Iya, waktu yang mau Koabe kan pernah ada nanya tentang function. Terus Suhu kan waktu itu pernah ngadain talk show ya tentang function. Aku udah forward tuh ke Koabe tuh. Emang dasarnya udah mau diajak berjodoh ke sini ya Suhu. Waktu itu Koabe belum mau ikut tuh workshopnya. Padahal aku tuh memang mau ngusulin kalau Koabe mau tanya-tanya itu mau ngusulin Suhu Nengshu gitu. Cuman belum kebuka kan jalannya gitu. Nah akhirnya memang dia harus berjodoh. Ya akhirnya nyemplung juga ya Suhu ke sini. Vibrasinya udah manggil kayaknya. Iya, habis udah nyemplung saya mau keluar dari kolam lah. Nggak apa-apa, saya salut sama Koabe, sama Pak Indra. Dia tulus, luar biasa membantu. Dan adik saya juga bilang, kenapa yang lain kan berbayar gitu, dan mereka itu tanpa pamrih. Tapi kan sesuatu orang ini, manusia ini lucu. Kalau ada yang free, ada yang gratis, mereka sia-siain. Kalau yang bayar, rugi kan. Namanya udah bioskop, nonton bayar, masa kagak ditonton walaupun filmnya jelek gitu kan. Jadi saya menyemangati ke Albert sama Pak Indra, karena kebaikan ini adalah satu hal yang luar biasa. Memang nggak dibayar, tetapi kebaikannya itu yang membayar itu berlipat-lipat. Dan sampai, amin. Ya itulah sesuatu energi itu, dia akan memilih kok siapa yang berjodoh dan siapa yang bagaimana akan dapetinnya. Itu jauh lebih daripada apapun, dari segala yang ada di dunia. Iya. Saya belajar banyak loh hari ini sama Suhu Nengshu, jadi mengkonfirmasi segala hal. Iya, yang sharing tadi yang tentang Suhu, yang tentang komisi yang nggak dibayar, itu sharing yang bagus banget ya. Ternyata memang ya segala sesuatu itu, jadi ketika sesuatu hal buruk terjadi sama kita itu pasti ada penyebabnya dari kita ya. Ada, iya ada. Iya, juga. Betul. Iya, saya juga nggak tahu. Saya taunya pas udah jadi biksu gitu, saya meditasi dan baru kebuka semua link-link. Kenapa kita berjodoh sama si A, si B, si C? Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ternyata semuanya sebab dan akibat yang memang harus kita jalani gitu. Jadi kalau udah paham itu, kita jadi lapang jalanin hidup ini. Ya udahlah segala macam. Nah. Dan akhirnya jadi kalau kayak sesuatu terjadi itu jangan ngumpat gitu ya, jangan ngumpat, jangan ngomelin orang itu, jangan bales, karena itu pasti kita sendiri yang nanem ya. Betul, dan kamu akan dibalas oleh yang lainnya, bukan oleh orang itu. Betul. Kayak kita nggak pada kenal sebelumnya. Saya aja pada nggak kenal, pada ngomong aja, mukanya nggak ada. Tapi saya anggap dari getaran vibrasi suara Anda itu kita udah kayak saudara gitu, ya kan? Iya, terima kasih. Iya.
Suhu kalau kita misalnya seperti tadi ya, kan Suhu nggak dibayar itunya. Kalau saya tagihan terus tidak dibayar, itu apa saya kirim kirim ini terus aja. Ya. Jadi bayangin orangnya yang lagi itu segala macam dan kita doakan. Kan nggak bayar itu mungkin dia emang lagi rem merah juga atau dia lagi susah. Jadi doain dia nih kan, ini kan KB ngajakin kita magnet rezeki, magnet kebahagiaan, magnet materi lah bahasanya begitu kan. Itu kan jangan kita mikirin itu cuma buat kita. Kalau itu cuma buat kita ya berarti kita kategori service. Karena ini dapatnya gratis dari atas, kita juga bisa kasih ke customer kita, ke langganan kita, ke yang susah ditagih, ke yang kita utangin, kemana. Ini bisa kita share kepada mereka, kita bayangin. Melimpah kepada mereka, melimpah pada mereka, melimpah pada mereka. Dan nanti ini magnet juga kan, karena kita memberikan suatu vibrasi, dan mereka akan tervibrasi, dan akan balik juga. Mungkin bisa tiba-tiba ingat kamu, mau bayar utang, atau bisa tiba-tiba rezekinya dia jadi ada, dan bisa untuk bayar utang. Itu dia. Kekuatannya sih luar biasa sih di sini. Kata-katanya bagaimana, Suhu? Nggak usah pakai kata-kata, pakai hati. Banyak orang senengnya mau digombalin. Padahal segala sesuatu kan kelihatan dari hati dan pelajaran dan niat kita. Suhu, boleh tanya nggak? Suhu udah panas tuh. Udah itu kepala tuh dari tadi. Gini nah. Udah dulu, nanti dilanjutin besok. Besok yang ringan-ringan aja dulu. Terima kasih Ko Abe, Suhu Neng. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ko Indra. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suhu. Terima kasih Ko Abe. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Ya, terima kasih. Yuk. Kabe sakta bawan tusuk kita ta. Dadah. Saya tutup ya. Yuk. Terima kasih semuanya. Terima kasih.